Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saat ini kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan. Satu hal yang berlebihan kalau pidato KDM yang bakal saya tampilkan di sini akan mendapatkan attention dari Bapak Prabowo Subianto. Karena jangankan Bapak Prabowo ya, yang merupakan ketua dari KDM merupakan kader dari Bapak Prabowo, masyarakat Indonesia saja, baik yang pro maupun yang kontra pada KDM, ini akan terpantik untuk berbicara. Jadi orang yang suka pada KDM akan mengatakan bahwa yang dilakukan KDM itu sangat luar biasa. Tetapi juga sebaliknya, orang yang tidak suka pada KDM akan mengatakan bahwa KDM tukang pencitraan. Dan ketika berpidato, KDM itu suka sekali melakukan dengan apa yang disebut pencitraan. Tapi tidak perlu terlalu lama-lama ya, langsung saja saya tampilkan di sini, silakan. Dan saya berkali-kali menyaksikan beliau pidato setengah jam, 1 jam tanpa teks, runtun, ada lucunya, ada mengharukannya, dan melontarkan ide-ide yang saya pikir kadang-kadang saya nggak kepikir, luar biasa. Jadi menurut saya dua orang ini adalah orang putra bangsa terbaik dengan public speaking yang luar biasa ya. KDM banyak dikatakan inilah itulah, tapi saya pikir yang disampaikan oleh KDM adalah bagaimana dia memimpin dengan hati, menyampaikan unek-uneknya. Dia berani untuk menentang siapapun. Kemarin dia penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, grab, termasuk kuli bangunan. Saya ucapkan terima kasih pada Linmas yang usianya sudah rata-rata 60 tahun yang mau berdiri berupacara. Dan saya ucapkan terima kasih, hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang. Kami menyampaikan permohonan maaf. 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Jawa Barat harus dilindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya, meninggal tanpa perawatan dari dokter dan para medis. Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian sesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan. Tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Rasa adil memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah keadilan komutatif, di mana kita memiliki hak yang sama. Kita berhak menghirup udara bersih dalam setiap hari, walaupun udaranya tidak semua bersih sampai hari ini. Kita berhak mengenyam pendidikan, kita berhak menerima layanan kesehatan, kita berhak mengeluarkan pendapat dan merdeka dalam berorganisasi, tetapi tetap dipertanggungjawabkan seluruh tindakan kita. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itulah kemerdekaan komutatif. Walaupun seluruh kemerdekaan itu pun belum bisa dinikmati oleh seluruh warga. Kemerdekaan distributif, keadilan distributif kita wujudkan dengan apa? Berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh setiap orang. Maka negara harus memberikan ruang bagi siapapun warganya untuk berprestasi tanpa dihalang-halangi. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum caca. Negara merdeka, tidak ada lagi kalimat kaum menak. Negara merdeka, tidak lagi orang berpangkat. Semuanya merdeka, berhak mendapatkan yang terbaik, berhak meraih kedudukan yang terbaik dan yang tertinggi di negeri ini. Itulah makna kemerdekaan. Seluruh rangkaian makna kemerdekaan itu
harus dikerjakan secara bersama, dikerjakan oleh pemimpin yang mengerti mengelola anggaran, fokus pada apa yang menjadi kebutuhan, menunda seluruh hasad pribadinya. Maka dalam perspektif ke depan, kita harus apa? Memiliki kesetaraan. Kesetaraan harus kita lakukan dengan apa? Membangun generasi baru yang terbebas apa? Unsur kimiawi. Bukan hanya sekedar kimiawi karena sakit, tetapi kimiawi yang disengaja. Apa itu? Mereka korban obat-obatan terlarang. Tren hari ini tramadol. Ribuan orang terjatuh pada pergumulan kejahatan, dari mulai tawuran, pembacokan, pencopetan, perampokan, pembunuhan. Dan di sudut-sudut kampung tramadol itu dijual secara bebas. Di sudut-sudut kampung kita membiarkannya. Maka di 81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita merdekakan bangsa ini dari penjajahan yang tidak terlihat. Penjajahan yang tidak terlihat adalah sistematika kolonial, gaya baru. Dengan cara apa? Merusak pikiran kita, merusak pendengaran kita, merusak khayalan kita dalam sistem yang tidak terlihat. Orang seperti disenangkan, tetapi dia dihancurkan. Dan pada tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pertama kali menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Sate. Biasanya kita menggunakan gazebo. Kita berdiri di sini bukan karya saya, tapi ini adalah karya-karya kuli bangunan yang sekolah SD pun tidak tamat. Karya-karya tukang ngecat yang dipicu dalam setiap waktu harus bekerja. Yang berjasa bukan hanya yang memiliki gagasan membangun gedung sate, tetapi para kuli itu jauh lebih berjasa. Dalam catatan yang saya baca, bahwa pemerintah Eropa pernah diguncang oleh perilaku buruk dari kaum feodalis yang berada di Priangan, yang dalam setiap hari mereka berpesta di atas penderitaan. Bahkan ketika ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, membangun jalan, membangun gedung, upah yang mesti dibayarkan kepada masyarakat disebut rodi, itu pun tidak dibayarkan. Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Untuk itu, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan kita semua. Semoga Sang Saka Merah Putih tetap berkibar di tengah gempuran perubahan zaman. Rakyat Indonesia sudah memberi kesempatan banyak waktu untuk memimpin yang dari suku Jawa. Tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan rakyat, yaitu untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyat Indonesia dengan berkeadilan. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Duri. Kalau enggak, ngemis-ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang, Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget, aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi, nggak apa-apa, asal petani untung. Tunjuk. Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang.
Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa Kang Deddy ngomong gitu tiap hari, aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Yang kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan. Kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan sekarang. Sudah ada politeknik di NTT. Nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas, saya termasuk, yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu, saya jadi bupati ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran, ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi? Nah, bikin aturan, ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan-hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, hutang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi jangan suka ngatur kalau tidak menjam. Begitu. Orang yang ngatur harus menjam. Ini tugas negara mengatur dan menjam. Tugas rakyat diatur dan mendapat jamin. Ya, ini saja apa yang saya sampaikan. Saya panjang dan pendek ngomongnya, pulangnya nggak akan ditransfer, ongkos sendiri. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya buat Kanjeng. Saya kebetulan tiap malam keliling untuk menyampaikan kesan-kesan Pak Prabowo. Tadi malam di Cirebon, sekarang di sini. Nanti malam saya harus ke Bandung, besok saya ke Bekasi. Saya tiap malam keliling untuk menyampaikan pesan. Saya ingin Indonesia kepemimpinan Pak Jokowi diteruskan sama orang yang jujur, orang yang otentik bukan kosmetik, orang yang tidak suka pencitraan tapi ngomong apa adanya, orang yang selalu dihianati tapi tidak pernah mengkhianati. Setuju? Kita ucapkan terima kasih, kita sambut Gus Miftah datang ke tempat ini. Monggo diaturanan lega. Atur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu.
Alhamdulillah. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas sambutannya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi, Bapak dan Ibu. Ya, tepuk tangan. Baik hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Gus Miftah, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta. Ukur sasampayan sariring riring dumadi sarengkak sapari pola sadaya kersaning gusti. Orang Sunda kan begitu. Artinya apa? Seluruh rangkaian perjalanan diri kita dalam hidup ini tak ada satupun yang harus kita akui. Baik buruknya hidup kita, semua adalah garis kehidupan yang harus kita jalani. Dan semuanya Allah yang menentukan. Jadi Anda melihat relasi keislaman dan kesundaan itu bagaimana? Islam dan kesundaan itu begini. Islam kan nilai universal. Iya. Sedangkan Sunda adalah nilai teritorial. Nilai universal dan nilai teritorial kemudian menyatu. Maka kata orang Sunda, Islam dan Sunda itu seperti dengan panon jeung awasna, celi jeung danguna, irung jeung angsena, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna. Apa itu artinya? Islam dengan Sunda itu seperti mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penghisapannya, lidah dengan pengucapannya, dan hati dengan keikhlasannya. Sundanya hati, ikhlasnya Islam. Kan itu kan satu kesatuan. Ya, ya. Nah, kalau itu satu kesatuan, ngapain kita mempertentangkan dan dipertentangkan? Simbolisme itu sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang bersifat wilayah. Ya. Simbolisme agama sangat dipengaruhi oleh tanah, air, udara, matahari. Misalnya begini, kalau orang Arab pakai gamis, karena memang di sana gurun, Ya. pasir. Profesinya mungkin hari ini kan banyak kan gedung bertingkat di sana. Ya. Ada hasil tambang minyak bumi yang sangat tinggi. Kemudian ya paling menggembala itu di hamparan pasir. Orang Sunda itu sawah yang airnya ada rawaknya. Ya, ya. Harus dicangkul dulu, airnya segini. Ya pasti beda dong cara bajunya, warnanya juga beda. Nggak mungkin tukang nyangkul pakai gamis warna putih. Kan artinya bahwa konteks simbolisasi dalam beragama itu sangat tergantung dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal. Ajaran sumberna di mana tinu kecerdasan emosi. Hari kecerdasan emosi teh naon? Kecerdasan rasa, kecerdasan cinta. Ayana nyang karuk dinu jantung, nyang saya dinu mana. Bekalna naon eta boga ajaran buhun, menekung kanu maha agung, ngeberantang kanu maha kawasa, mudas medi kayang widi. Kasaha ka Gusti nu maha suci. Mung harita teu acan di sumpingan teu acan diluuhan ku ajaran Kanjeng Rasul. Ari buhun Sunda naon ajarana teh? Buhun Sunda teh ajarana teh pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Eta ajaran kamanusaanana. Hari ajalam alamna kumaha? Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Ai kahirupan anak kumaha? Sapapait sama manis, sabagja sacilaka, sareundeup saigel sabobot sapihanean. Ari pamarentahanana kumaha? Pamarentahana teh pamingpinna landung kandungan laer aisan leuleus jejer liat tali. Pasipatan pamingpinna kumaha? Hade congcot, hade bacot, hade gogog, hade tagog. Hari ajaran rasana kumaha? Celik putih, celak herang, caang bulan 14, jalan gede sasapuan, tegeneuk teu maleukmeuk. Hari ajaran kanagaraan anak naon? Ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel. Eta teh pengetahuan. Kunaon terjadi pengetahuan? Sabab urang Sunda boga sifat borangan, urang Sunda boga sifat eraan, urang Sunda boga sifat ulah agul ku payung butut.
sifatna tilem kaharep, rasana nu diutamakeun, embung nembongkeun pangabisa, teu agul ku payung butut. Kulantaran embung nembongkeun pangabisa, ajaranna muter di lingkunganana. Kulantaran muter di lingkunganana, teu ngembang kaluar. Kunaon teu ngembang kaluar? Apan tempatna subur makmur gemah ripah repeh rapi, apanjang apunjung, gunung awian, lengkop balongan, lebak sawahan. Kulantaran kitu pami filsafatna kumaha? Filsafat nu ngajarkeun manusia jeung kamanusaan. Lamun filsafat barat ukur ngajarkeun hiji aya dunia ide, dunia gagasan, dua aya dunia nyata, dunia aya nu dilakonan kurang. Urang Sunda boga filsafat tilu, alam bihari, alam kiwari, jeung alam poe isuk. Lumungsur ajalan Islam ka dieu lir ibarat panon jeung kiceupna, irung jeung angseuna, ceuli jeung danguna, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna, nurub cupu. Islam sumping ka dieu teh tinggal nyampurnakeun, tinggal di sahadatan, tinggal di solatan, tinggal di zakatan, tinggal di puasaan, tinggal dihajikeun, ukur disampurnakeun, da laku lampahna ge tos Islam. Jadi kulantaran laku lampahna tos Islamnya atos. Da urang Sunda mah lamun nyarita Islam 100% urang Sunda mah Islam. Geuningan aya nu teu Islam, konflik politik. Akibat dicaram ku nagara, keun ke dongengna paneuri bising sara di dieu mah. Jadi buhun kudu disuhun, tinu ajaran pangwangunan kunaon kudu disuhun. Ajaran buhun tinu anggaran pangwangunan disebutna ajaran planologi. Teologi lahir planologi. Jadi planologina kudu ditetengeran ku teologi. Antara Gusti jeung alamna teu dipisahkeun Sunda mah. Tinu planologi engke lahir geologi, tinu geologi engke aya lingkungan geografi penetaan, disebutna ilmu tata ruang. Ilmu tata ruang teh prasyarat ngawangun pamarentahan. Pamarentahan bisa tentrem ayem eta teh ilmuna kudu ilmu tata ruang. Aya ilmu tata ruang urang Sunda di mana? Kudung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan, nu potong motong disambung, nu panjang montong diseuk-seuk, ulah ngurug walungan, ulah ngabedah sagara. Di mana ajaran ieu? Di Tasik. Geuningan di Tasik. Apa nu boga konsep gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawan teh urang Tasik. Kan nu boga konsep gunung, imah, balong, sawah, Tasik. Jadi Tasik guru peradaban tata ruang. Geuningan urang Tasikna teu ngarti, apa ditinggalkeun lemurna. Jadi ieu ai gunungna di mana? Aya gunung gede, aya gunung deui, gunung kayakinan urang Tasik, Gunung Galunggung. Dinu teologi sosial itu aya nu disebat puun turun ti Galunggung. Ai puun cek urang Sunda naon? Ai pulung turun ti Galunggung. Ari pulung teh naon? Ari pulung teh petunjuk. Cek urang Jawa wangsit, cek urang Sunda pituduh. Tuluna ti Galunggung, ti mana Galunggung? Aya dua kalimat, aya galuh anu agung. Ai galuh naon? Ai galuh teh galeuh, ai galuh teh rasa hate. Jadi saha jelema nu menang pituduh dinu ajaran Sunda nyaeta jalma anu galuhna menekung kanu agung. Jalma nu menang pituduh nyaeta jalma nu celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan teu geuneuk teu maleukmek bersih hatena eta anu menang pituduh. Mantake saha nu ngajarkeun guruna apan di ditu di Suryalaya ngajarkeun anak ka dieu nempokna di dieu. Jadi pituduh teh jauh-jauh ti dieu tinu rasa urang jadi Gunung Galunggung teh di mana?
syariatna di dieu, hakikatna di dieu dinu diri urang sadayana. Mantake abah ningalina kieu, apa di dieu dinu rasa la ilaha illallah. Ku kituna Tasik teh naon tinu tata ruang. Tasik teh aya dua komponen sejarah peradaban. Hiji, Tasik boga gunung, dua Tasik boga boga laut. Dua. Nu kadua, Tasik boga pasantren, Tasik boga kampung adat. Anu katilu, Tasik boga kreativitas publik. Di mana kreativitas publik peradaban naon nu diangkat ku Tasik? Peradaban Awi. Awi cek kaidah ilmu gitu, katauhidan anu dipelajari tinu pendekatan kabudayaan sauda disebutna rawayan jati. Ari rawayan jati teh naon? Ari rawayan jati teh diri urang nu sabenerna. Ilmu tangkalna naon? Awi, disebutna congo nyurup kana puhu. Ari congo nyurup kana puhu teh nyaeta manusia anu lebet kanu kaidah insan kamil, manusia paripurna. Cek bahasa kolot kaluhur sirungan kahanap akaran. Kaluhur sirungan kahanap akaran puhu awi, filsafatna awi, tangkal anu dimuliakeun ku urang Sunda tangkal awi. Naon sababna tangkal awi? Hiji, tangkal awi mah tempat cicingna king cobra. Ai king teh raja, rajana orai cicingna di tangkal awi. Naon ieu teh? Awi pusat ekosistem. Kulantaran awi pusat ekosistem, akar awi pageuh nalian taneuh, sirah cai ngaguludag, daun awi ngajaga tinu partikel debu pencemaran lingkungan. Terus naon deui? Oksigen nu dihasilkeun ku awi karbon kelas hiji. Terus nuar awi moal mapak jadi ngaruntageun turunanana, sabab awi mah dituar hiji bijil opat. Peradaban kunaon? Peradaban Tasik, peradaban awi. Kreativitas publik tinu awi ngalahirkeun peradaban. Kulantaran ngalahirkeun peradaban, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan jangawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan aisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok.
Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Baik, itulah beberapa hal yang teman-teman bisa simak secara langsung, teman-teman bisa perhatikan bagaimana pidato Kang Deddy Mulyadi kali ini benar-benar diperhatikan, dan memang bukan hanya sekadar tentang bagaimana KDM berbicara, tetapi tentang respon publik terhadapnya. Karena setiap KDM berpidato itu ternyata yang didengar oleh yang didengar dari KDM bukan didengar oleh masyarakat Jawa Barat saja, tetapi masyarakat Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan lebih luas dari daerah-daerah yang saya sebutkan. Nah, ini menandakan bahwasanya orang seperti Kang Deddy Mulyadi ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, gitu ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, bukan satu hal yang berlebihan kalau seumpama pidato KDM ini juga diperhatikan oleh Bapak Prabowo Subianto, gitu ya. Jadi itu ya, jadi kita akan melihat bagaimana respon publik juga nanti setiap KDM berpidato dari satu panggung ke panggung yang lain, dari satu wacana ke wacana yang lain. Tetapi satu hal yang saya suka dari KDM pada saat beliau berpidato adalah bagaimana KDM membangun relasi komunikasi dan bagaimana KDM benar-benar mendominasi panggung, mendominasi audiens. Nah, itu yang tidak semua orang bisa melakukannya, dan KDM melakukannya tentu tanpa teks. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.